sebuah lembaga peneliti yang bernama Transparansi Internasional meneliti bahwa DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia. DPR kita ini harusnya malu banget. Karena menurut Transparansi Internasional Indonesia, DPR itu adalah lembaga yang paling korup di negara ini. Dan itu sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Ya, sekitar tahun 2023 ketika Pak Mahfud MD ini masih menjabat sebagai Menko Polhukam juga pernah menyampaikan bahwa korupsi pertama di Indonesia itu yang terbanyak ada di lembaga DPR. Dan Bapak Mahfud MD juga mengutip penelitian dari Transparansi Internasional. Oke, coba kita simak video jejak digitalnya ya. Ini video sekitar 2023 yang lalu. Kita simak dulu. Korupsi pertama tuh di DPR. Perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya, tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Nah, jadi Pak Mahfud MD juga mengutip hasil penelitian Transparansi Internasional yang menyatakan bahwa lembaga terkorup di Indonesia adalah DPR. Itu hasil temuan loh. Pak Parera itu anggota DPR. Pasti baca dia hasil laporan TI ya, bahwa korupsi pertama tuh di DPR. Wow. Perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Oh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional, di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR harus bayar begini. Ini kasusnya. Lembaga peneliti yang bernama Transparansi Internasional ini merupakan lembaga peneliti yang bergerak di lebih dari 100 negara. Jadi lembaga ini ada di 100 negara termasuk salah satunya di Indonesia. Tujuan lembaga ini adalah memberantas korupsi secara global. Dan tentu lembaga ini merupakan lembaga di luar pemerintahan. Sejak 2017, Transparansi Internasional itu sudah merilis sebuah data infografis di sosial media bahwa lembaga DPR merupakan lembaga yang paling korup di Indonesia. Ya, ini merupakan survei persepsi lembaga paling korup oleh Transparansi Internasional pada tahun 2017 dan posisi pertama yaitu ada di DPR, teman-teman ya. Lalu posisi kedua ada birokrasi, yang ketiga ada DPRD, yang keempat polisi, yang kelima kementerian, yang keenam pengadilan, yang ketujuh pengusaha, yang ke-8 tokoh agama. Atau lebih jelasnya teman-teman juga bisa ke websitenya Transparansi Internasional Indonesia. Di sini sudah dipaparkan artikelnya bahwa DPR merupakan lembaga paling korup. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman silakan baca sendiri ini ya. Bisa dibuka di Google. Ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa membacanya. Jadi perkataan mengenai DPR adalah lembaga terkorup di Indonesia itu bukan omong kosong ya, melainkan memang itu adalah hasil penelitian. Sampai sekarang belum ada antitesis dari penelitian tersebut. Bahkan baru-baru ini Transparansi Internasional juga merilis data infografis yang memperlihatkan bahwa negara Indonesia itu merupakan urutan keempat sebagai negara terkorup di Asia Tenggara dari 10 negara lainnya. Jadi Indonesia negara juara 4 paling korup se-Asia Tenggara, teman-teman ya. Jelas ini bukan juara yang patut dibanggakan, ini justru memalukan. Terlihat bahwa negara Indonesia adalah negara yang lemah penegakan hukumnya terhadap para koruptor, sehingga koruptor merajalela di Indonesia. Undang-undang perampasan aset mogok pengesahannya di gedung DPR. Anggota DPR sampai sekarang masih belum mau mengesahkan undang-undang perampasan aset sebagai hukuman untuk memiskinkan para koruptor. Ya, alasannya para anggota DPR itu katanya harus izin dulu ke ketua partainya gitu. Memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini.
lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani, Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira, Pak. Itulah sebab kenapa di Indonesia koruptor masih merajalela, karena memang hukumannya ya tidak tegas. Undang-undang perampasan aset untuk memberi hukuman memiskinkan para koruptor itu tidak berani disahkan oleh anggota DPR katanya karena takut sama ketua umum partainya masing-masing. Mana berani, Pak? Sama toh? Ayo. Saya jadi mikir, emangnya mereka ini perwakilan rakyat atau perwakilan partai? Udahlah, DPR ini jadi lembaga paling korup berdasarkan penelitian Transparansi Internasional, ternyata juga menjadi lembaga yang menghambat hukuman berat, hukuman yang sangat menakutkan bagi para koruptor. Padahal gaji mereka, wow, gila-gilaan, fantastis sekali. Tunjangan kos-kosannya aja 50 juta per bulan. Tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Sementara kita, orang-orang biasa yang bukan pejabat, para guru honorer, para buruh, mau dapetin 2 juta, mau dapetin 1 juta per bulan aja susah banget. Di sisi lain, yang diperas pajaknya ya kita, rakyat Indonesia ini, mereka anggota DPR. Gratis, bos, pajaknya dibayarin negara. Dan satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara, khususnya anggota dewan, Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Ini benar-benar situasi yang tidak adil bagi kita rakyat Indonesia. Semoga kedepannya negara kita jauh lebih baik lagi, keadilan terus bisa ditegakkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.